Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan warisan keterampilan pedang dari klan Ye. Namun sebelum memberikannya, Ye Juan mengajukan syarat agar Xiaoyan tidak menghancurkan sisa jiwanya. Dan Xiaoyan juga menyetujui permintaan Ye Juan. Pada saat ini kesadaran Xiaoyan segera memasuki gerbang pertarungan yang sebenarnya berada di dalam pagoda emas. Dan Xiaoyan juga bermaksud meningkatkan dan mengetahui keterampilan pedang Ye Juan. Saat ini Xiaoyan melihat sosok ilusi di depannya. Dan ini adalah 3 pedang 1000 musim gugur yang digunakan Ye Juan sebelumnya. Xiaoyan merasakan keterkejutan dari teknik pedang ini. Dan keterampilan bertarung ini sudah berada pada tingkat kuno. Sehingga hal itu memberi Xiaoyan perasaan yang sangat berbeda. Alasan kenapa keterampilan ini bisa menjadi tingkat kuno adalah karena setiap kemampuan bertarungnya memiliki keunikan tersendiri. Teknik pedang Qiankyu ini lebih ke arah tentang momentum kekuatan laut, kekuatan angin, dan kekuatan guntur. Aku telah melihat lautan luas selama hidupku. Aku juga telah melihat segala jenis angin dan guntur. Saat mengangkat kepala, maka itu akan terlihat lebih jelas. Tetapi aku harus mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi ke dalamnya dan itu bukan tugas yang mudah. Ucap Xiaoyan terus memandangi sosok yang memegang 3 pedang di depannya. Warisan keterampilan pedang yang diberikan Ye Juan kepadanya memberitahu Xiaoyan rahasia yang terkandung di dalam ketiga pedang itu dan secerca niat pedang. Bisa atau tidaknya Xiaoyan mengubah niat pedang ini menjadi niat penguasa berat suan. Itu semua tergantung pada pemahamannya sendiri. Di dalam ruangan ini pemandangan yang ada di depan Xiaoyan tampak berubah. Dia merenungkan kerinduan di dalam hatinya. Di depan matanya ada gunung dan sungai yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan gambar kenangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia sudah melihat terlalu banyak gunung dan sungai. Namun sepertinya hanya sedikit saja yang benar-benar masih tersimpan di dalam ingatannya. Xiaoyan menyaksikan perubahan benua Daoqi dan benua Daodi. Saat melihat kenangan ini, dia merasa seperti mimpi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang ini. Tentu saja setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Bahkan angin dan guntur yang sama pun berbeda di mata setiap orang. Sepertinya ini adalah alasan mengapa dia belum mengerti tentang keterampilan bertarung ini. Lebih baik aku meniru gerakan ketiga pedang ini daripada aku harus menghadapinya. Ucap Xiaoyan tampak berpikir di matanya. Di dalam kesadarannya, dia menyeret penguasa berat suan dengan satu tangannya. Jika itu di masa lalu, maka dia akan kesulitan untuk melakukannya. Namun sekarang sudah berbeda. Saat berikutnya Xiaoyan mengayunkan penguasa berat suan yang tampak berat itu dengan kecepatan yang lebih lambat dari pedang. Pada saat ini pergelangan tangan Xiaoyan tampak gemetar dan dia membuat sebuah tebasan di udara. Terlihat tebasan ini sepertinya dapat memotong lautan yang luas. Xiaoyan dapat merasakan kekuatannya menyapu seluruh wilayah tersebut. Dan kekuatannya bahkan sangat mengejutkan Xiaoyan. Aku harus menyebutnya pedang laut biru langkah pertama. Ucap Xiaoyan bergumam pelan dan matanya berbinar-binar menemukan kunci dari keterampilan ini. Dia berpikir jika menguasai langkah pertama, maka seharusnya langkah berikutnya tidak akan sulit. Aku punya 3 langkah dan aku harus bisa menguasainya. Langkah pertama tebasan laut, langkah kedua tebasan angin, dan langkah ketiga adalah tebasan guntur. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dan untuk bisa memahami tebasan 1000 musim gugur milik Ye Juan, Xiaoyan tidak boleh membuang banyak waktu. Karena konsepsi arsitektik yang diwariskan Ye Juan memberi Xiaoyan kemudahan untuk memahaminya. Ditambah dengan fakta bahwa Xiaoyan dapat melatih di dalam gerbang pertarungan yang sebenarnya. Apalagi Xiaoyan bisa membuat sosok Ye Juan menjadi tampak nyata di gerbang pertarungan yang sebenarnya. Namun saat mencoba melawannya lagi,
Xiaoyan menemukan masih ada celah di antara tebasan Qianyu milik Ye Chuan dibandingkan dengannya. Xiaoyan terus melakukan latihan panjangnya di dalam gerbang pertarungan yang sebenarnya. Meskipun itu adalah keterampilan bertarung tingkat kuno, tetapi sejauh ini hasil dari latihan Xiaoyan masih jauh dari kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuno. Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya dalam sekejap. Dia telah mengasingkan dirinya di dalam gua selama hampir sebulan. Namun berhasil atau tidaknya dia tercerahkan, itu tergantung pada sisa jiwa yang berada di dalam pedang patah yang ada di depannya. Saat berikutnya suara Ye Chuan tiba-tiba terdengar di pikiran Xiaoyan. Saudara, kuharap kau bisa menepati janjimu. Keterampilan bertarung yang kau miliki belum pernah diwariskan kepada orang lain sebelumnya. Aku juga telah mengambil resiko dan melanggar aturan klanku. Keterampilan bertarung pedang ini akan menjadi semakin kuat seiring kau lebih memahaminya. Dan kekuatan tebasan Qianqiu dapat benar-benar dilepaskan jika itu dilakukan oleh keabadian para dewa. Ucap Ye Chuan berkata perlahan. Dia sebenarnya khawatir Xiaoyan tidak menepati janjinya. Jika Xiaoyan mengingkari janjinya, maka sisa jiwa Ye Chuan di pedang patah ini tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya bertanggung jawab membawamu keluar dari sini. Tetapi kau sebenarnya ragu tentang keterampilan bertarung ini, bukan? Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama Ye Chuan yang berada di dalam pedang patah tercengang saat mendengar kata-katanya. Sepertinya dia tidak menyangka kalau Xiaoyan akan mengetahuinya. Konsepsi artistiknya memang belum lengkap. Tetapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya memiliki sisa jiwa yang sangat lemah. Memang benar aku tidak bisa memberikanmu konsepsi artistik yang lengkap sekarang. Namun setelah meninggalkan tempat ini, dan jika kau bersedia mengikutiku ke kediaman klan Ye, aku berjanji akan memberikan konsepsi artistik yang lengkap kepadamu. Ucap Ye Chuan buru-buru menjelaskan karena takut Xiaoyan akan meninggalkannya di sini. Saat ini Xiaoyan tidak berbicara apa-apa lagi. Dan dia segera melambaikan tangannya memasukkan pedang patah itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya segera keluar dari gua ini. Di luar gua, itu telah dipenuhi dengan bau darah yang sangat menyengat. Adapun Zhonggu dan dua lainnya, sepertinya mereka baru saja mengalami pertarungan yang sengit. Tampak di sekitar mereka ada beberapa mayat yang tergeletak di tanah. Zhonggu, apa yang sedang terjadi? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Tuan, sebelumnya beberapa gelombang orang muncul satu demi satu. Beberapa dari orang-orang ini datang 2 hingga 3 orang. Dan mereka langsung menyerang kami. Ucap Zhonggu menjawab dengan perlahan. Setelah mendengar penjelasan dari Zhonggu, segera Xiaoyan mendatangi mayat-mayat ini dan memeriksanya. Dia sedikit mengeringit dan menemukan luka pada mayat-mayat ini belum sepenuhnya pulih. Tepat saat Xiaoyan masih berpikir, terdengar suara menderu dari kejauhan. Dan sebuah pelangi panjang langsung menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu di kejauhan, terdengar teriakan minta tolong. Semuanya, aku akan pergi menyelamatkannya. Lalu kalian akan melaporkannya kepadaku. Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Sementara itu Zhonggu, Jin Dongming, dan Long Bio bergegas memblokir pelangi panjang yang menuju ke arah Xiaoyan sebelumnya. Saat sosok ini mendekat, dia sepertinya menyesalinya. Dan terlihat ada lubang darah yang mengerikan di perutnya serta satu tangannya juga patah saat ini. Tampak beberapa pelangi panjang mengikuti di belakangnya. Adapun sosok yang meminta bantuan Xiaoyan bukanlah orang asing. Dia pernah berbicara kasar pada Xiaoyan saat berada di Istana Perak. Namun dia akhirnya ditekan oleh Xiaoyan. Pada saat ini dia tidak hanya kehilangan harga dirinya, dia juga telah terluka sangat parah. Saat si Xiao melihat yang datang adalah Xiaoyan, jantungnya semakin berdebar dengan kencang. Sepertinya ini semakin menambah penghinaan di dalam hatinya. Dan dia langsung dipenuhi keputusasaan. Saudara, tolong bantu aku. Sebelumnya aku telah menyinggungmu berkali-kali. Dan tolong maafkan, aku sudah lama berada di sini dan mengetahui banyak formasi. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Ucap si Xiao berkata dengan sangat cepat. Pada saat ini beberapa pelangi panjang dari seberang juga datang satu demi satu.
Kelompok ini berjumlah sekitar 5 orang dan memakai pakaian yang hampir sama. Hei, kau telah menghina klan Yang Hua kami. Apakah kau masih berpikir bisa melarikan diri? Sebelumnya aku juga hampir ditipu oleh penjahat sepertimu. Dan itu hampir merenggut nyawaku. Hari ini kau harus mati. Ucap mereka berlima memandang Sisio dengan niat membunuh yang kuat. Mereka bahkan tidak memperhatikan Xiaoyan dan yang lainnya. Hong Xuan, jangan banyak bicara di sini dan mencari kambing hitam. Klan Si kami hanya menjadi korban dari siasatmu. Sekarang kau ingin membunuhku karena takut ketahuan oleh klan Si kami. Saat ini mereka hanya ingin tahu akar masalah yang sebenarnya. Ucap Sisio berkata dengan tegas dan ekspresi wajahnya menjadi sangat marah. Saat ini kedua belah pihak terus berdebat. Sementara itu Xiaoyan hanya memperhatikan dari udara dan tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Kenapa aku harus takut dengan klan Simu? Aku telah mendengar bahwa nenek moyangmu dari klan Si telah menghilang selama 1000 tahun. Aku khawatir kau bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Adapun nenek moyang klan Yang Hua kami itu masih berada di sini. Ketahuilah klan Si hanyalah setumpuk sampah. Ucap Hong Xuan juga berbicara dengan marah. Tampaknya kedua belah pihak klan memiliki kebencian masing-masing. Hanya saja Sisio berada di posisi yang kurang beruntung. Sekarang dia hanya sendirian dan harus terjebak di dalam situasi putus asa. Setelah kata-kata Hong Xuan keluar, dia langsung memimpin 5 orang lainnya dan mengangkat tangannya. Saat berikutnya kilatan cahaya hijau dari Trisula hijau langsung menuju ke arah Sisio. Saat ini Sisio sedang terluka parah, bahkan kecepatan pemulihannya sangat lambat. Pada saat yang sama, seketika Sisio berbalik untuk melihat Xiaoyan dengan ekspresi memohon di matanya. Dia tahu bahwa dia sudah berada di ujung kematiannya. Dan jika Xiaoyan tidak membantunya, maka dia akan benar-benar dibunuh oleh Hong Xuan di sini. Dan dia pasti akan mati hari ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.